tentang yakni peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah bertemu dengan Allah, lalu Rasulullah mengucapkan penghormatan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. At-tahiyyat segala penghormatan, at-thayyibat at-tahiyyat al-mubarakat segala keberkahan, at-thayyibat as-shalawat segala kesejahteraan, at-thayyibat segala kebaikan itu lillah milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan atas engkau wahai Nabi, juga keberkahan dan limpahan rahmat Allah dan keberkahan Allah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika terjadi dialog itu, para malaikat bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Peristiwa ini diabadikan di dalam ibadah kita, yakni ibadah salat. Ketika kita tasyahud, maka kita ucapkan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Kemudian dalam hal ini kaitannya bahwa saya persingkat, hadiah oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah adalah perintah salat. Jadi satu perintah ini, satu perbuatan ini yang Allah langsung panggil Rasulullah. Berarti ibadah salat ini berarti ibadah yang sangat penting. Makanya kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Awal perkara yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba itu adalah sholat. Apabila sholatnya benar, baik, maka amal yang lain baik. Apabila sholatnya buruk, sholatnya rusak, maka amal lain ikut rusak. Berarti sholat ini menjadi barometer, tolak ukur bagi amalan-amalan yang lain. Hadirin yang berbahagia, sholat yang bagaimana? Nah, sholat yang memang di dalamnya ada kekhusyuan. Walaupun khusyuk ini bukan menjadi syarat sah dan syarat sahnya sholat. Kalau syarat sahnya sholat itu yang penting mencukupi syarat dan rukun. Ya, sah kata fikih. Tapi belum tentu sholat ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu. Tapi syarat diterimanya sholat kita adalah khusyuk. Jadi kalau sah atau tidak, bagaimana terpenuhi atau tidak syarat dan rukun. Tapi kalau diterima atau tidak, bagaimana sholat itu khusyuk atau tidak. Beda apa sama? Sah sama diterima. Beda apa sama? Beda. Sambil makan aja Pak, jangan tegang lah. Udah dingin-dingin. Nah, sikat Pak. Nah, hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kira-kira pengertian khusyuk itu bagaimana? Kan begitu. Kira-kira yang kita pahami khusyuk itu apa biasa? Nggak terganggu apa-apa. Berarti motor lewat, pokoknya nggak terganggu lah ya. Fokus. Ibu-ibu, khusyuk itu bagaimana kira-kira? Fokus. Hah? Fokus. Fokusnya madep depan, kiblat ya. Fokus ya. Ya. Baik. Kira-kira ada masukan yang lain? Bagaimana kalau ngurus serah diri? Serah diri. Kan awalnya benar, kira-kira kayak mana? Iya. Betul. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini sedikit kita akan membahas tentang khusyuk. Sebab waqala Hudzaifah awwalu ma taqiduna min dinikum al-khusyuk. Perkara pertama yang hilang dari kalian itu adalah khusyuk. Khusyuk hilang walaupun sholat dikerjain. Dan kita lihat pertama perintah khusyuk, dalil-dalil tentang khusyuk itu di dalam Al-Quran ada 16 ayat yang menceritakan tentang khusyuk. Di antaranya di dalam surah Al-Mu'min ayat pertama dan kedua kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Mudah-mudahan kita mendapatkan keuntungan dunia. Yang bagaimana mukminnya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang di dalam salatnya ini khusyuk. Orang-orang yang di dalamnya ini dalam salatnya khusyuk. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 45-46 Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu, dan minta bantuanlah kalian. Dengan cara apa? Bisobri, dengan sabar. Sabar dalam menghadapi berbagai perkara. Wassolati, dan sholat. Wa innaha, dan sesungguhnya sholat itu lakabiratun, berat. Kira-kira sholat ini ringan atau berat? Kenapa berat? Illa alal khasyiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Berarti berat bagi yang tidak khusyuk. Yang khusyuk ringan, tidak berat. Alladzina yazunnuna annakum mulaqu rabbihim. Siapa mereka? Orang-orang yang yazunnuna, mereka meyakini akan menemui Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Wa annakum ilaihi rajiun, dan sesungguhnya mereka meyakini bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah itu ya, dalil-dalil yang lain banyak ya. Dan saya ringkas saja lah karena memang pertemuannya sangat singkat. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, timbul apa sih khusyuk itu? Kan begitu ya.
Khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu asal katanya khosya'a yakhsya'u khusyu'an. Tunduk, pasrah, yakni merendahkan diri. Al-Imam Ibnu Manjur mengatakan khusyuk mengarahkan pandangannya ke tanah dan menundukkannya serta merendahkan suaranya. Maksudnya, kata beliau, yakni keadaan hati seseorang tenang, hatinya tenang. Kemudian tunduk dalam tentunya aturan Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala dan rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Imam Ibnu Manjur. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Bir Ali Al-Balkuni mengatakan huwa qiyamul qaum baina yadayil haq, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hati menghadap Allah. Hati menghadap Allah di mana di situ bihammin majmu'i, dengan berbagai kebimbangan hati kita ini. Jika menghadap Allah Subhanahu wa taala maka menjadi fokus. Kebimbangan itu hilang karena yang kita hadapi adalah yang maha segala-galanya. Kita dengan segala kekurangan, kelemahan, kealpaan, ketidakberdayaan, ketidakkuasaan, hati kita menghadap kepada Zat yang maha segala-galanya. Subhanallah. Kemudian Al-Imam Syekh Wahab bin Mustafa Al-Juhail mengatakan huwal khudu' wa tadallul. Al-khudu' pasrah. Artinya udah segala urusan kita, ya urusan bisnis, ya urusan kerjaan, urusan ekonomi kita, urusan rumah tangga kita, urusan segala macam urusan, pasrah udah. Wa tadallul, merendahkan diri kita. Mau kita sebagai direktur, mau kita sebagai komisaris, mau kita sebagai owner, mau kita seorang kaya, mau kita pejabat, merendahkan diri di hadapan Allah. Kemudian wal khauf min Allah, takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah wa mahalluhu al-qalbu, itu pasrah, merendahkan diri, rasa takut, semuanya ada di hati. Jadi khusyuk itu perbuatan hati. Wa idza khasha'a khasha'atul jawari. Kalau hatinya khusyuk, seluruh anggota tubuh akan khusyuk. Kenapa? Karena yang kontrol adalah hati. Di situ. Hadirin yang berbahagia, lalu dikatakan ini berbagai pendapat di sini, singkes aja lah. Dikatakan Syekh Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadi mengatakan khusyuk yakni konsentrasi, terparing dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkesnya bahwa khusyuk ini adalah pertama perbuatan hati. Perbuatan hati. Bagaimana hati berbuat? Tenang, tidak gelisah, tidak terburu-buru. Kemudian yakni merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalin tuh sombong, tinggalin tuh pelit, tinggalin tuh segala macam atribut-atribut dunia, jabatan-jabatan dunia, tinggalin kekayaan di hadapan Allah. Kita bukan siapa-siapa. Dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita dalam hal ini fokus karena kita berhadapan dengan Zat yang maha segala. Ini luar biasa sekali.
Hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini bagaimana khusyuk itu kan begitu. Bagaimana khusyuk itu tadi pengertian. Bagaimana cara kita untuk khusyuk? Nah, ini penting. Al-Imam Al-Ghazali mengutip ayat surah At-Toha ayat 14, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidzikri. Artinya tunaikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata kunci. Pegang ya. Tunaikan sholat untuk mengingat Allah. Kemudian kata kunci yang kedua, kita baca di dalam surah Al-A'raf ayat 204. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takun minal ghafilin. Dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai. Nah, maksudnya dalam hal ini, ya, sholat ingat Allah. Itu tujuannya. Yang dikatakan fokus berarti Allah. Selain Allah, ingat duit, ingat kerjaan, ingat bisnis, ingat usaha, ingat pasien kita. Gofilin termasuk kelalaian. Ya, kita dah kira-kira posisi kita sering khusyuk apa sering lalai. Makanya sholat itu berat kecuali orang yang khusyuk. Nah, sekarang kita berusaha untuk khusyuk. Bagaimana caranya kan begitu. Maka kita perlu tahu nih tujuannya dulu. Makanya pegang kunci. Yakni aqimis sholat lidzikri, tunaikan sholat untuk mengingatku, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti selain Allah lalai. Itu aja. Kata kuncinya tuh. Kata kunci. Nah, jadi kesimpulan khusyuk begitu aja. Ingat Allah, selain Allah lalai. Bahkan lebih dirinci lagi oleh Imam Al-Ghazali di dalam surah An-Nisa ayat 43, wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Yakni la taqrabus sholata, jangan kamu dekati sholat wa antum sukara, dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengerti, sadar apa yang kamu ucapkan. Orang mabuk cenderung kagak sadar apa yang diucapkan. Wah, hanya lagi di sorga, padahal lagi ngejoprak di luar. Nah, maksudnya bagaimana kata Imam Ghazali? Maksudnya kila sukara min kasratil ham. Mabuk ini maksudnya adalah min kasratil ham. Banyak kebimbangan. Allahu akbar. Khusyuk. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Iya ya, duit di tas merah ya. Lupa saya naruh. Nah, berarti udah mulai nih kita nih. Geser. Berarti duit kan selain lalai kita. Nah, kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, surat tanah di mana ya? Surat tanah. Apalagi lagi nungguin bayaran tanah. Jam 1 ini udah janjian. Mau datang orang yang bayar. 12:30
dapat telepon, sementara belum sholat. Katanya mau bayar, udah dikit lagi sampai. Dan kalau udah deket, saya telepon lagi. Akhirnya, iya, lohor ini. Alhamdulillah. Dan daripada urusan lama ini, udah sholat. Taruh dah tuh handphone di depan sejadah, sampingnya dikit. Iya, sholat. Allahu Akbar. Kira-kira ingat Allah apa ingat telepon? Kenapa ingat telepon? Berarti yang punya alam semesta kalah sama duit. Ya. Berarti kita hati ini lalai tidak? Lalai. Jadi di sini wakila min hubbid dunya, yakni cinta kepada dunia. Kenapa sih kok ketika sholat ini teringat kerjaan, teringat urusan, kenapa tidak dipasrahkan, ditanggalkan? Karena kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati ini terlalu sangat erat kaitannya, sangat kuat, sangat lekat dengan dunia. Itu masalah. Kita semua seperti itu. Wa qala Wahab al-murad bihi zahiru fa fihi tanbih ala saqarid dunya id baina fihi illah. Yakni satu peringatan tentang mabuk dunia ini atau hubud dunia ini, cinta dunia ini, bahwa di situ seringkali menjadi alasan bagi kita sehingga lalai bahwa kita sedang bertawadu berhadapan dengan zat yang memiliki alam semesta ini. Nah, ini kan ujian yang besar. Makanya sholat ini hatta ta'lamu ma taqul, sehingga kamu sadar apa yang kamu katakan. Mulut mah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Hatinya mikirin kerjaan, takut diomelin. Jadi nggak connect, nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Tujuan sholat ingat Allah, mulutnya bacaan Fatihah, tapi hatinya ingat kerja. Mulutnya tasbih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Hatinya ingat lakinya, belum lagi duit. Nyambung apa tidak? Enggak nyambung. Makanya kita disindir oleh ulama. Kita ini ngeledek Allah, menghinakan Allah. Model begini, kita berhadapan sama presiden. Udah begitu, di depan kita presiden yang kita ajak ngobrol di samping sini, dicuekin presiden. Ngeledek kan? Ngeledek. Kita kan sering begitu. Ya. Nah, kita bertawajuh kepada yang memiliki rezeki, yang membuat kaya dan membuat miskin kita. Tapi kita sibuk dengan urusan bisnis. Enggak sibuk dengan yang akan memberikan kekayaan kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sibuk dengan duit, tapi kita melupakan dialah Allah yang akan membuat
usaha kita sukses. Begitu jadi kalau kita dikatakan menghina. Kita semua mengalami hal ini. Jadi yang dimaksud di sini bukan mabuk dalam pengertian hakiki, mabuk karena minum obat, karena kita narkoba, sehingga kita tidak sadar. Maksudnya mabuk dunia, mabuk dunia. Nah sekarang nih lagi mabuk dunia nih. Makanya kuburan laku, kuburan laku, anak yatim laku, majlis taklim laku, masjid-masjid laku. Buat apa? Pangkat dan jabatan sekarang ini. Merebutin kursi, kursi RI, kursi DPR, kursi DPD. Hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Ghazali mengutip sebuah hadis, "Man shalla raka'atain, barang siapa yang salat 2 rakaat, lam yu'ashis nafsahu bihima." Sementara di dalam hatinya ini tidak berbisik tentang urusan dunia, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti di situ salat sebagai penghapus dosa adalah salat yang dimana di situ salat yang khusyuk, bukan salat yang lalai. Kira-kira nih materi malam ini berat apa enteng ini? Dengerin aja, saya malah lagi ngoreksi diri sendiri aja, ngomong sama TWK aja. Hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga Imam Al-Ghazali mengutip dalam hadis qudsi bahwa laisa kullu musallin, tidak setiap orang yang melakukan sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama aqbalus sholata man tawaddu'a li azum. Sesungguhnya sholat yang saya terima sholat orang yang merendahkan diri pada keagunganku, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Walam yatakabbar ala ibadah. Dan orang yang tidak menyombongkan diri terhadap hamba-hamba. Wa amal fakir al-jani liwajhi, memberikan makan kepada orang fakir yang lapar. Berarti ini menurut hadis qudsi ini, orang yang sholatnya diterima, orang yang merendahkan diri pada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci dalam hadis ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita sholat, Allah khusyuk di Allah. Kemudian di tengah-tengah sholat hati kita mulai mikirin kerjaan. Buru-buru kita mengarahkan kembali kepada Allah. Meyakini Allah lah yang akan menyelesaikan pekerjaan saya. Jadi bukan terus terombang-ambing dalam pekerjaan, tapi dialah Allah yang akan menyelesaikan pekerjaan saya. Ketika lagi ingat, ya Allah, susah banget itu. Ingat kerjaan, buru-buru kita sandarkan kepada zat yang akan menyelesaikan dan memudahkan pekerjaan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tunduk pada keagungan Allah.
Jadi kita mengingat Allah bukan berarti kita gambarin Allah secara fisik. Allah itu punya tangan, Allah itu cahaya, bukan. Maksudnya adalah ketika kita lagi ibadah, kita merasakan keagungan Allah, kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tadi, ketika kita sholat dalam kesempitan, dalam kegelisahan, buru-buru arahkan hati kita. Dialah Allah yang akan menyelesaikan, yang akan menenangkan, yang akan segala-galanya memberikan solusi buat saya. Jadi kembalikan kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Maksudnya begitu. Kita nggak bisa lupa dari dunia, karena dunia ini sekarang kita hadapi melekat. Tapi bagaimana? Diarahkan langsung. Makanya maksudnya kita hati ini bertawajuh kepada Allah. Ketika saat itu, ketika hati melenceng, buru-buru diarahkan, dikembalikan lagi kepada Allah, kepada keagungan Allah. Ketika lagi sholat, tiba-tiba ingat, wah Allah, muka bini lagi marah-marah. Buru-buru, ya Allah, Engkaulah yang akan melemah lembutkan hatinya, yang akan memberikan ketenangan, kesenangan kepada dirinya. Bukan saya makhluk yang lemah. Buru-buru diarahkan kepada Allah. Ngelihat laki ngomel mulu, udah dilayanin, tapi masih banyak ngomel. Mungkin takdir bu. Cuma jangan dikatain Firaun. Jangan. Udahlah, ingat aja dah, dialah Allah yang akan membolak-balikan hati laki. Aja, ya supaya hatinya dilembutkan. Bukan saya Allah, saya nggak punya kekuatan apa-apa. Gitu aja, maksudnya begitu Pak. Kita nggak mungkin, bukan nggak mungkin, bisa kalau kita latihan terus, berusaha. Tapi memang ujian besar sekali. Akan teringat dunia, tapi buru-buru kita arahkan kembali kepada Allah. Maksudnya kita begitu. Jadi, yakni orang yang merendahkan diri, bertawadu terhadap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak sanggup ya Allah, hanya Engkau yang mampu. Saya nggak punya kuasa, Engkaulah yang berkuasa. Saya nggak bisa, Engkaulah yang maha segala-galanya. Maksudnya begitu. Itu. Nah, ini kuncian ini, kuncian. Ya. Jadi jangan ketika kita bisa Allah khusyuk di awal, terus selanjutnya kita ingat dunia. Itu aja dasar kesesat ya, bangetan, kelewatan. Makanya kata Imam Al-Ghazali, ya, model kayak kita ini sedikit orang yang dari awal hingga akhir selalu ingat kepada Allah SWT. Sedikit. Tapi banyak yang kita termasuk ingat Allah depan belakang. Nah, paling tidak dalam sholat kita sesaat aja, sesaat ingat Allah. Jangan sampai sama sekali ada. Sesaat aja kata Imam Ghazali. Yang memang ukuran kita seperti ini, begitu. Sesaat. Tapi kalau bisa kita latih terus. Hadirin yang berbahagia, juga bagaimana sholat yang diterima? Sholat yang diterima, yakni dampak daripada sholatnya tidak menyombongkan diri dengan hamba-hamba Allah yang lain. Artinya ya nggak sombong ilmu, nggak sombong pangkat, nggak sombong harta, nggak sombong jabatan. Biasa-biasa aja, saling hormat menghormati, harga menghargai. Di masyarakat begini aja enak. Paling enak mau begini kata saya.
makan bubur, kopi, rokok. Iya, apa tinggal denger. Pokoknya taruh. Iya, tinggal denger gitu. Iya. Datang ke sini paling nikmat sebenarnya. Jadi nikmat itu nggak bisa kita hargai selalu dengan rupiah. Rupanya malam ini kita banyak nikmat, hati tenang, hujan alhamdulillah, perut kenyang, silaturahmi dapat, ilmu dapat, itu paling enak. Bukan doa dikabul. Udah enak, paling enak begitu. Paling enak begitu. Makanya kalau kenikmatan yang besar ini kita nggak hadir di tempat ini, begitu dulu. Saya cerita nikmat ya. Juga sholat yang diterima wa'at amal qatirul ja'ili wajib, memberikan makan orang yang membutuhkan, orang fakir yang membutuhkan, yang lapar, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Datang ke sini kan pada lapar dingin. Berikan makan. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah tidak melihat kepada sholat yang dimana hati itu tidak hadir. Sholat ini ruh dan jasad. Kalau kita disebut orang hidup, jasad ada, ruh ada. Tapi kalau jasad ada, ruh tidak ada, mayit namanya, jenazah. Karena tidak ada ruh. Sama, sholatnya cuma raga aja, badan aja, hanya gerakan aja, tapi tidak hadir hati. Nah, maka sia-sia. Makanya sebuah hadis mengatakan, rubba ini seringkali orang sholat malam illa ta'awwas, cuma capek kalau begadang doang. Artinya apa? Sholatnya tidak pakai hati. Kalau sholatnya pakai hati, hatinya bertawajuh kepada Allah, maka disitulah hati akan merasakan ketenangan, hati akan merasakan keagungan Allah, kebesaran Allah. Kita ini pasrah dalam segala urusan kita, dan kita merasa tidak ada apa-apanya. Disitulah kita merendahkan diri dan kita takut akan susah Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah maksudnya hadirnya hati. Maka dalam hal ini ya, kembali lagi, rupanya khusyuk ini adalah perbuatan hati. Perbuatan hati. Dan hati ini punya kecenderungan sifat bolak-balik. Makanya nggak aneh. Kadang ingat Allah, kadang ingat dunia. Kadang ingat Allah, kadang ingat kerja. Kadang ingat Allah, kadang ingat masalah. Kadang ingat Allah, kadang ingat yang lain. Jadi lebih cenderungnya ingat dunia, cinta dunia, mabuk. Nah, itulah. Jadi termasuk kategori wala takun minal ghafilin. Makanya kata Allah, jangan menjadi orang yang lalai. Lalai maksudnya apa? Tadi kita mas sholat mah bacaan mah Fatihah, bacaan mah tasbih, tapi hati kita ayat-ayat. Berarti ingat selain Allah. Ya. Barangkali selanjutnya kita tanya jawab aja lah. Nanti kalau diiniin juga. Baik, hadirin yang berbahagia, nanti setelah ini tanya jawab. Saya simpulkan dulu. Ini apa namanya? Closing statement. Begitulah. Pertama, ya.
Khusyuk itu adalah perbuatan hati. Tempatnya di hati. Dan menurut para ulama sesimpulkan yakni adanya ketenangan, bukan kegelisahan. Adanya kepasrahan, memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Merendahkan diri serendah-rendah dan sehina-hinanya kita di hadapan Allah. Dan sangat agung, sangat kuasa, maha segala-galanya Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Juga maka hati kita bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan salat, aqimis salat dari dzikri, tunaikan salat untuk mengingatku, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wala takum minal ghafilin, dan jangan jadi orang yang lalai. Ingat selain Allah, ingat duit, kerjaan, ingat masalah dan lain sebagainya, berarti kita termasuk lalai. Tapi itu semua kita tanggalkan, kita hindari, kita kembali bertawajuh kepada Allah. Sebesar apapun masalah, kita kembalikan, dialah Allah yang akan menyelesaikan masalah. Sebesar apapun kita lagi bawah banget, dialah yang akan mengangkat kita. Sebesar apapun yang problematika hidup, dialah yang akan menyelesaikan, menuntut, membimbing kita. Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sholat kita yang rusak diampuni oleh Allah, diperbaiki oleh Allah, dan ke depan kita mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk lebih memperbaiki sholat. Amin. Terima kasih. Nanti kita akan tanya jawab. Tutup dulu. Dari pembacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Benar dari Allah, saudara dari saya pribadi, buat maaf dan sosoknya. Yang penting tadi ya, kita kalau pas lagi ingat, buru-buru kita balik lagi, kita tarik lagi tuh. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, nanti pada khusus di babnya sholat, karena menyangkut tentang puasa, saya akan lanjutkan tentang puasa nanti. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.